138 in progress. Reporting district, Division Plus Master B. Prepare for launch in 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Hah? Rampes. Rampes. Iya. Cek 1 2 3 kembali lagi bersama kami di Aman Baca Podcast, berkarya, berbagi dan bermanfaat. Alhamdulillah malam ini kita sudah kedatangan tamu dari Ketua BEM CBI Cicurug. Cicurug ya. Iya. CBI itu universitas atau apa? AMIK, Akademi Manajemen Informatika. Akademi Manajemen Informatika. Iya. Kejuruan. Enggak. K-nya itu apa? K-nya saya juga lupa sih. Hah? Itu kan AMIK. Iya. Akademi. Manajemen Informatika. Oh, berarti K-nya Informatika. Oh, jadi nggak ada tingkatan lagi. Enggak ada. Oke, kebetulan ada kedatangan Ketua BEM ya, Ketua BEM CPI Cicurug. Kesibukan apa sekarang? Saya sekarang sehari-hari terdaftar sebagai salah satu santri di salah satu pondok pesantren yang ada di Cisempur. Sempur. Seperti itu. Santri. Iya. Mengaji. Insya Allah. Insya Allah. Aduh, saya jadi minder nih. Di samping ada santri selain Ketua BEM dan juga sebagai santri juga ternyata ya. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Iya nih ngomong-ngomong sengaja kita undang ke sini ya. Terima kasih banget nih udah nyempetin waktunya datang ke sini. Kayak gitu. By the way gitu. Ya. Kan by the way apa? Ngomong-ngomong, CBI itu kampusnya sebelah mana sih? CBI sebelah Kulon. Sebelah Kulon. Kulon. Sebelah Kulon teh paling mana? Jadi untuk letak sendiri CBI itu kalau di sini di Koramil, Koramil. Cicurug. Oh, berdekatan dengan Koramil Cicurug. Koramil Cicurug. Ya Koramil, nggak di mana-mana di Koramil. Koramil itu singkatan dari Saya juga kurang tahu itu. yang jelas markas militer ya. Oh iya itu. Oh, benar. gimana kampus itu udah otomatis pengamanan sama militer kayak gitu. Baru sadar. Ngomong kuliah di CBI itu asik gimana atau gimana lah kayak gitu. Kalau ditanya asik itu pasti asik. Saya asik. Soalnya saya pikir CBI itu ibarat suatu kampus yang menampung orang-orang di daerah Cicurug kebanyakan. Meskipun nggak semua orang Cicurug, tapi dari luar juga ada. Tapi orang-orang kualitas terbaik di Cicurug kebanyakan ke CBI. Ya, seperti Kayak gitu. Sejauh ini CBI itu kan udah lama ya kampusnya. udah lama, sekitar dibangun antara belasan tahun lah. 11 tahun ya. Anda sendiri berarti angkatan berapa itu? 9. Angkatan ke-9. Iya, angkatan 9. Udah banyak mencetak alumni berarti ya. Iya, sudah banyak. Bahkan desas-desus saya dengar dari senior, ada alumni CBI yang sudah bekerja di Jepang, di luar negeri seperti itu. Tapi sejauh ini Anda terutama di BEM kan ya? Sejauh mana sih program-programnya gitu kan, terutama dengan adanya kampus dan juga adanya mahasiswa, ini kebermanfaatannya bagi wilayah Cicurug khususnya sejauh mana itu? Untuk program sendiri saat ini karena kita dalam masa COVID, jadi kita terbatas ya. Cuman sampai saat ini kita masih menjalankan program-program baku. Nah, untuk manfaat ke daerah sekitar Cicurug itu kita bisa menilik ke belakang gitu. Kita pernah mengadakan seminar dalam jangka atau dalam kapasitas yang sangat lumayan besar. Juga mengadakan acara musik itu menggait komunitas-komunitas yang ada di Cicurug seperti itu. Dan untuk kegiatan olahraga itu kegiatan rutinan turnamen futsal seperti itu pasti ada. Jadi jelas ya, kampus juga kampus beserta BEM itu bekerjasama untuk mewadahi potensi mahasiswanya kan ya. Seperti itu. Bahkan nggak hanya mahasiswa ya, termasuk masyarakat sekitar pun. Iya. Insya Allah lah berdampak dengan adanya kampus berarti. Iya. Benar. Terus yang jadi uniknya apa sih kuliah di sana? Yang jadi unik CBI itu bisa dibilang dari segi pembayaran tidak terlalu diberatkan ya. Karena saya pikir CBI itu murah, tapi kualitas yang diberikan itu bisa dibilang memadai. Emang murah tuh berapa sih bayarannya per semester itu?
kalau kita bicara murah itu kan kita tidak dibebankan untuk membayar bangunan, UTS, UAS kita dibebaskan. Jadi kita hanya berpatok pada SPP. Nah, untuk SPP-nya sendiri kita dibayarkan 250.000 per bulan. Bahkan kalau misalkan kita dari dulunya kan ada SMK CBI itu. SMK CBI dilanjutkan ke Amik CBI perguruan tinggi, itu kuliah hanya sebesar 150.000 per bulan. Ada potongan dari situ. Berarti hanya 250.000 per bulan. Dikalkulasi sekitar 12, berarti berapa? Ataupun 6 lah. Iya. Berarti berapa? 3 jutaan lah. 3 jutaan ya. 3 jutaan. Dan fasilitasnya kayak gimana tuh? Fasilitas sangat memadai, terlebih karena CBI tersendiri itu konotasinya ke arah komputer, komputerisasi, jadi lab ada banyak dan lain-lain lah. Juga saya juga bingung gitu kenapa di minat pemuda untuk melanjutkan jenjang S1 terutama di daerah Cicurug itu sangat minim. Padahal di CBI sendiri itu pertama fasilitas yang diberikan itu bisa bagus, juga bangunan layak, dan juga murah, itu intinya murah. Di kampung saya juga banyak pemuda yang saya pikir pemuda itu mampu kuliah tapi kenapa enggak? Nah, kayaknya itu kenapa tuh? Kenapa? Kebanyakan karena pengen beli pelek sih. Pelek jari gitu. Racing motor gitu ya. Iya, racing motor. Selain daripada fenomena barusan bosnya kecenderungan dalam menggeluti dunia otomotif, apa sih faktor lainnya? Ya karena kesadaran terhadap pendidikan mungkin masih sangat rendah ya. Padahal kalau saya lihat dari mayoritas pemuda yang sudah bekerja, kan saya pribadi sering mabar, sering ngumpul sama teman nih. Saya kan nggak kerja, tapi teman-teman sudah kerja semua, tapi kenapa saya yang hanya kuliah gitu? Padahal mereka kalau dari segi finansial mereka mampu gitu. Itu seperti itu. Jadi kesadaran gitu. Ya kesadarannya masih kurang. Iya, kan kita juga berada secara geografis ya kota enggak. Bahkan kalau misalkan dari coba deh baca yang kemarin kita sempat ngobrol tuh sama ketua BEM STI Karisma, Kang Sule ya? Iya, Kang Sule. Itu katanya kan diskotik gitu kan ya, gitu. Di sisi kota Salitik katanya gitu kan. Nah, kendalanya apalagi sih sampai kesadaran itu kurang menurut ini? Ya karena faktor ekonomi juga bagi sebagian orang. Kita tidak bisa. Padahal kan kita berada di ini ya, di zona ataupun lingkungan industri Cicurug gitu. Iya. Kalau ternyata Akang yang nanya itu lebih pintar daripada saya. Jadi saya nanya kepada Akang ya. Gak kayak gitu. Justru kan saya juga kan warga Cicurug sama gitu kan. Saya juga kan tahu daerah sini kan lingkungan industri gitu kan ya. Tapi kok kenapa ya gitu saya nanya kan ke Fresh sendiri gitu kan, yang lebih tahu lah dikarenakan kuliah di sini. Sampai teman-teman itu ataupun masyarakat tadi katanya masih minim kesadarannya untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Kalau secara ekonomi kan udah jelas, malah semua mampu kan. Selain daripada itu apa sih gitu kan? Kesadaran tadi kan. Ya makanya kok bisa gitu kan nggak sadar atau kayak gimana sih, coba jelasnya gitu. Boleh gak kalau misalkan saya nanya balik nih, kenapa gitu? Kan tadi saya udah jawab saya nih. Saya jarang di Cicurug, Pak. Gitu kan, saya di Cicurug mungkin kalau libur semester ataupun ya musim pandemi kayak gini kita di rumah saja. Selebihnya kita jarang di Cicurug. Tapi kalau bicara domisili saya juga jarang Cicurug, saya sempur tiap hari pesantren gitu. Menurut Anda sendiri pendidikan itu penting apa enggak? Ya tentunya sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Tapi sebelum menjalur di situ, saya baru kepikiran nih jawaban yang tadi. Di samping kesadaran ada juga yang mempengaruhi semangat berpendidikan. Ada juga yang namanya kurangnya budaya literasi di masyarakat. Ya kita bisa tahu bahwa buku itu jendela dunia. Kalau misalkan kita nggak mau baca buku ya pasti pengetahuan kita mau sampai kapan gitu nggak di-upgrade gitu. Tapi kan bisa baca internet sekarang, nggak baca buku. Ya tapi ada beberapa keilmuan yang memang harus kita baca dari buku. Seperti itu. Kalau bukunya di internet gimana? Hah?
Wah, Anda terlalu manja kalau nanya. Iya, kalau punya internet gimana? Beda apa sama? Sama Oh, aja. sama aja. Cuman kan sekarang ramai dari segi hak cipta, kebanyakan buku di copy dari format FDF. Nah, itu merugikan sang penulis gitu. Saya sarankan lebih baik membaca buku dari buku yang asli gitu, yang dicetak kita untuk membeli untuk menghargai karya beliau gitu, seperti itu. Dan juga saya sangat mengapresiasi dari Taman Baca ini untuk menampung aspirasi dari pemuda-pemuda Cicurug dan juga menumbuhkan semangat untuk literasi seperti itu. Saya sangat mengapresiasi. Oh, jelas harus. Iya, haruslah diapresiasi, makanya jangan lupa nih buat nge-share. Di-share Pasti, gitu kan. pasti, iya. Ya akun kita ini, Oke. channel Taman Baca ini ke persekutuan Anda. Siap. Enggak semua orang lebih banyak yang tahu lagi. Benar, Kan benar. kayak gitu. Oh iya, tadi tuh ngomongin katanya alumni kampus CBI udah ada yang kerja di Jepang gitu. Itu saya dengar dari senior juga. Karena saya juga pernah ngobrol dengan beberapa orang yang lulus dari CBI. Lulusan dari CBI ini sangat diminati oleh beberapa perusahaan. Karena ketika kita mendengar CBI, konotasinya ke orang-orang yang menguasai IT. Gitu. Jadi di zaman sekarang kan kita di industri 4.0 dan membutuhkan keahlian dari segi bidang IT, dan itu sangat cocok. Nah, makanya saya sangat menyarankan untuk teman-teman dari Cicurug yang pengen kuliah, sebenarnya bisa sih kuliah, apalagi kalau yang udah kerja, karena bisa dibilang bisa sih kalau misalkan niat mah. Terutama tadi saya bilang juga di CBI itu sangat murah. Untuk apa? Untuk memajukan kualitas pendidikan yang ada terutama di Cicurug gitu. Itu seperti itu. Murah banget ya. Iya, murah banget. 250.000 per bulan. Per bulan. Bebas biaya bangunan dan sebagainya. TS, puas. Tapi fasilitas juga tidak kalah. Tidak mengecewakan ya. Udah mumpuni lah, udah layak kayak gitu. Layak. Buat akreditasi sendiri? Nah, untuk akreditasi sendiri, alhamdulillah untuk prodi juga kan ada 2 prodi. Pertama manajemen informatika, yang kedua komputer akuntansi. Dua-duanya sudah mendapatkan akreditasi B, dan untuk yang yayasannya itu sudah akreditasi BAN-PT. Akreditasi BAN-PT. Dan itu bisa dipertimbangkan oleh kawan-kawan yang mau kuliah di CBI. Jadi emang kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak? Buat kuliah di daerah gitu kan? Ya daripada beli pelak gitu, ngapain lah kuliah. Iya. Tapi kan beli pelak bisa ngegayat. Kenapa batuk urusan kenapa? Iya, gak ada air ya, gak tahu tim kreatif gitu kan. Gak ada air. Gak ngerti juga sebetulnya. Tapi kalau ini sih agak sedikit melenceng ya dari tema mungkin. Tapi teman-teman kampus banyak yang kecanduan game online gak? Kalau ditanya seperti itu ya mayoritas sekarang pasti beralih untuk mengalihkan kegiatannya daripada bete ya lebih baik main game. Sama dimanapun juga sekarang, bahkan saya sempat baca berita itu pengakses game terutama yang sekarang ramai itu Mobile Legends ya, itu meningkat signifikan di masa pandemi ini dibanding sebelum pandemi. Ya. Anda sendiri? Ya, saya sendiri pemain Mobile Legends. Top player. Top player saya. Top global Sunsin. Saya nggak ngerti itu. Terakhir saya pakai Cupra. Tapi dari sisi positifnya sebelah mana tuh? Ketika pagi Anda kan di kuliah di Amik ya, gitu kan, tentang komputerisasi dan lain sebagainya, terkhusus teknologi. Yeah. Nah, sisi positif daripada game itu apa sih? Untuk dampaknya itu kita bisa mengasah otak kiri ya. Kan game itu untuk mengasah otak kiri. Dan juga di dalam game itu ada yang namanya strategi. Nah, itu bisa jadi pelajaran buat kita untuk memecahkan setiap masalah. Terkadang kalau orang yang cerdas itu bisa menerapkan apa yang di game itu ke dalam kehidupan nyata gitu. Jadi masalah-masalah yang dihadapi di game itu bisa dihadapi dengan masalah yang ada di kehidupan nyata seperti itu. Anda sudah mempraktekkan? Sampai saat ini belum. Belum. Gini. Barusan yang Anda sampaikan itu baru konsep gitu. Iya, konsep. Belum diaktualisasi. Belum itu. Berarti masih mitos ya? Iya. Masih mitos, belum jadi kenyataan. Iya, belum. Kirain saya ya Anda itu udah sering main game dan juga mempraktikkan teori tersebut. Oh iya. Karena balik lagi gini, saya bilang juga sebenarnya
yang berhak ditanya itu Anda, bukan saya, karena dari segi kapasitas dan kapabilitas itu Anda lebih mumpuni dibanding saya gitu. Kalau saya ditanya itu ya apa ya? Kenapa? Gak rame. Gak rame ya? Saya bukan apa-apa. Hanya pintar dalam berretorikanya sedikit gitu kan. Oke. Dikarenakan dulu sering pidato gitu kan, ngaleseng. Ngaleseng. Nggak tahu ngaleseng? Enggak Tahu ngaleseng? Apaan tuh? Masa gak tahu? Enggak. Anda pernah sekolah sore, sekolah burit, Sekolah. Oh, belum. sekolah MI dulu ngaleseng? Belum. Aduh gimana? Sekarang pesantren. Nanti tanya sama kiainya, apa tuh ngaleseng ya? Masya Allah. Iya kayak gitu. Ya terlebih masalah apa namanya Ya. tentang pendidikan. Menurut Anda sendiri mungkin ada tips and apa ya yang bisa dibagiin kawan-kawan. Tapi sebelumnya kayak gini teman-teman, barangkali ada yang pengen request ataupun apa ya punya topik yang menarik buat diliput, boleh nih komen di kolom komentar kita kayak gitu. Itu iklan sedikit ya. Sekarang kita akhiri sesinya gitu kan, masuk ke closing statement. Jadi saya minta tentang tips mungkin untuk meningkatkan semangat kita dalam melanjutkan berpendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan tidak pernah selesai. Terus juga tentang penguatan lah. Apa sih bedanya ataupun kenapa sih enggak buat kuliah di daerah kayak gitu. Oke, jadi sekarang ngobrolnya ke arah yang serius ya. Iya, closing lah soal kayak iya. gitu, closing kayak gimana? Jadi untuk kawan-kawan semua terutama di daerah Cicurug, saya harap lebih peka lagi terhadap pendidikan. Karena bagaimanapun juga pendidikan itu dijadikan acuan kemajuan satu bangsa. Banyak masalah di negara maju itu bisa diselesaikan dengan program pendidikan. Nah, untuk ke arah situ saya harap pemuda Cicurug itu lebih peka lagi terhadap pendidikan. Karena yang tadi dijelaskan kenapa gitu nggak bisa kuliah, padahal kalau misalkan dilihat dari segi finansial itu mampu. Dan juga berbicara sedikit melebar terkait masa pandemi ini, masa pandemi yang mempengaruhi kegiatan belajar mahasiswa, itu banyak mahasiswa yang mengeluhkan soal kuota, soal fasilitas kuliah daring seperti itu yang kurang memadai. Ya memang tidak bisa dimukul, kita emang belum siap dari segi kuliah daring. Bukan kita yang belum siap, tapi semua orang juga belum siap karena masa pandemi ini tidak dijadwalkan gitu. Tidak dijadwalkan, tidak ada yang bisa menebak. Nah, maka dari itu daripada kita mengeluh, meratapi keadaan, lebih baik ya kita bisa berpikir positif lah. Positif. Contohnya kan kita dari masa pandemi ini lebih banyak kegiatan yang ada di rumah. Kita bisa memanfaatkan waktu daripada main game lebih ke arah mengasah soft skill, mengasah keterampilan seperti itu. Dan juga masih banyak lainnya. Intinya jangan menyerah dengan keadaan. Harus tetap semangat. Terlebih kita harus sebagai mahasiswa harus ingat apa fungsi kita, apa tujuan kita. Mantap. Itu teman-teman taman baca gitu. Bahwasanya ya kuliah di daerah kenapa enggak? Buat berpendidikan kenapa enggak semangat kayak gitu? Karena kita sudah difasilitasi gitu kan. Akses terdekat sudah banyak kampus gitu kan ya. Kampus masalah jenjang karir alumni juga udah bolehlah di tracking gitu kan, di cross check. Itu pasti ada gitu kan buktinya bahwasanya ya nggak main-main kalau misalkan sudah dibentuk satu lembaga pendidikan. Seperti itu Kang Acep. Seperti itu. iya, Kita belum kenalan ya tadi, belum kenal sini. Nama Instagramnya apa? Iskandaria _. Instagramnya _ Iya. tulisan apa _ strip. Oh, strip yang Anda itu pura-pura nggak tahu bagaimana ya? Saya kurang paham gitu dari tadi. Pokoknya silahkan di follow lah. Iya. Kayak gitu kalau misalkan ada yang masih kepo. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terintinya apapun yang terjadi jangan pernah kalah kita jangan sampai kalah dengan keadaan. Oke, dicukupkan. Tetap bersama kami di next video di Taman Baca Podcast, berkarya, berbagi, dan bermanfaat. See you next video.